Hai gengs, gue Cidogas. Ya, untuk video kali ini gue nggak mau banyak bikin video tutorial ataupun gue ngambil dari koleksi-koleksi video gue yang ada. Gue hari ini mau spesial banget mau bikin video vlog, vlog lah, video log lah. Mau bikin cerita tentang pengalaman gue sehari-hari itu dari rumah ke kantor, gue naik apa, bagaimana. Dan karena kebetulan gue pakai BMW M46, gue juga mau sharing-sharing tentang pengalaman gue sebagai salah satu user di BMW E46 gitu. Gue habis manasin mobilnya, kebetulan juga gue panas ya, karena kan gue parkir di tempat terbuka ya, biasalah gitu. Nah, gue berbagi pengalaman gue sendiri itu tentang BMW M46 ini berdasarkan apa yang gue rasain, gue alamin gitu. Jadi gue harap informasi yang nanti gue bisa bagi itu tidak mengurangi rasa keingintahuan kalian untuk mencoba gitu. Karena banyak orang yang penasaran, M46 tuh boros nggak sih, istilahnya rewel nggak sih, banyak jajan nggak sih. Kalau gue cuma bisa bilang enggak, normal. Yaudah, cus. Nih kita baru mau masuk tol. Gue itu setiap hari lewat tol apa sih namanya? Gue sampai sekarang masih nggak nama tolnya. Kenapa tadi gue nggak ngomong dari tadi? Karena di jalan raya bising gitu ya, meskipun di mobil gue juga mungkin bising juga ya, apalagi kalau pas gue lagi narik gas, jalannya bumpy. Wait. Kalau udah masuk jalan halus, gue enak buat ngomong. Oke. Pertama-tama banyak banget orang mikir-mikir kenapa sih lo pakai BMW gitu. Teman-teman banyak yang nanya gitu. Bukan cuma mikir sih. Kalau gue sih nggak kepikiran kan dikasih. Yeah. Sebelum gue pakai M46, gue tadinya pakai BMW E30 M40. E30 lah gitu. Terus gue beralih ke, dapat rezeki ya, gue beralih ke BMW M46. Sebelum panjang kali lebar lagi, gue ngomong ya, gue mau ngucapin terima kasih lagi. Aduh, gue seneng banget pakai M46 ini, bangga banget, naikin derajat banget, alhamdulillah. Yang tadinya nggak ada yang mau negor, jadi banyak yang negor ya. Gue mau cerita ini kenapa gue mau berbagi pengalaman gue tentang E30 M46, karena banyak orang yang berpikir BMW itu boros, banyak jajannya, terus rewel, mobil Eropa tuh nggak sesuai dengan kantong kita. Gue cuma bisa bilang enggak, bohong. Itu mobil itu gimana lo nya aja. Kayak pengalaman gue sendiri gitu, dengan penghasilan gue yang cukup, gue masih bisa nutupin kebutuhan mobil-mobil gue. Mobil-mobil gue banyak ya, amin. Pertama gue mau cerita tentang panel indikator. Nih gambarnya, gue dapet dari Google. Pertama-tama gue pegang E30 ini, E30 M46 masih belum bisa move on. Gue mobil terbaik gue dalam tempur, mobil perang itu. Oke. Pertama-tama yang mau gue bahas di sini adalah panel indikator atau speedometer ataupun cluster gitu, banyak pengertiannya. Cuma pengertian buat gue tetap aja speedometer. Panel indikator nih banyak banget fungsi-fungsinya ya, buat fungsi speed lo berapa kilometer per jam, terus RPM lo, terus persneling, jam, udah berapa kilometer yang tempuh, bensin penting banget, terus temperatur. Selain itu juga di clusternya M46 ini udah lengkap sih buat gue. Nah, gue nih mau cerita nih pengalaman gue ketika tombol lampu LED ASC sama gambar
ABS gitu sama rem tangan tuh menyala. Kayak gini gambarnya. Waktu itu tombol nyala lagi. Waktu itu LED nyala, gue panik banget karena gue nggak ngerti ya. Terus gue searching by Google, terus gue tanya-tanya ke suhu-suhu di komunitas M46 ya di Facebook. Terus gue DM-in di via Instagram satu-satu. Mereka memberikan istilahnya jawaban yang scan atau cek dulu ke bengkelnya segala macam. Ya paling pertama mereka bilang rata-rata scan. Di Facebook juga gue lihat kok. Nah, ternyata ya gue akuin waktu itu emang LED-nya bisa nyala ketika gue lagi bawa ngebut, terus gue ngindarin lobang, mobil gue nggak masuk lobang. Dan dari pengalaman di Facebook yang gue lihat itu rata-rata orang masuk lobang, terus itu logo yang di tengah ini nyala di cluster tuh. Ada gambarnya lah, gitu. Gambarnya segitiga dalam lingkaran nyala. Padahal gue ngindarin lubang waktu itu, speed gue sekitar 120-140 gitu. Nah, gue sempet panik. Terus gue tetap jalan sampai tempat tujuan. Akhirnya gue searching by Google. Akhirnya gue nemuin solusinya yang menurut gue paling pas, karena banyak yang bilang di scan dulu aja, terus dicek juga kaki-kakinya kayak gimana, apakah ada item-item yang copot. Ya akhirnya gue menemukan solusi gue buat mobil gue ini ketika ketika di panel gue tombol petirnya nyala, tombol lagi lampu Nah udah kayak gitu gue solusi gue di mobil gue ya itu gue matiin mobil. Itu pas gue udah nyampe, gue matiin mobil, terus gue injek rem 3 kali. Pas gue nyalain, udah selesai itu gue nyalain, habis gue kondisi cabut kunci, matiin, gue injek rem 3 kali, terus gue nyalain lagi, itu masih nyala, lampu indikatornya masih nyala. Terus gue bawa jalan ke 40 km per jam, alhasil itu lampu hilang. Mungkin memang sudah sistemnya ya, gue nggak tahu deh itu kayak gimana sih cara kerjanya, menunjukkan apa, ada kesalahan malfungsi apa gitu. Tapi gue problem solve dengan cara gue menginjak rem 3 kali, keadaan mobil mati, terus gue bawa jalan lagi, selesai. Terus gue menemukan lagi indikator oli gue warna kuning, bukan warna merah, warna kuning. Gue sempat kepikiran nih, kenapa kalau di yang lama ya cuma ada lampunya warna merah doang, kok ini warna kuning, bikin penasaran gitu loh. Rusak enggak rusak juga, dia nandain ada kesalahan gitu. Ketika gue ngobrol-ngobrol lagi di Facebook, ternyata oli gue kurang, takaran olinya kurang. Alhasil gue pergi ke salah satu bengkel, gue beli oli yang 4 literan tuh ya, kan ada oli yang 4 literan, nggak begitu mahal. Akhirnya gue tuang kurang lebih 750 ml. Gue pakai takaran oli motor, tapi gue tuang dulu itu oli mobil 750 ml dan hilang. Nah, pernah lagi juga gue waktu itu gue jalan ke daerah BSD, ada tanda di sebelah kiri bawah tuh nyala, gambarnya kayak gini lah. Nah, gue sempet bingung dong. Akhirnya gue tanya juga, gue WhatsApp ke temen gue, bro ini gambar apa ya? Akhirnya temen gue menyatakan air radiatornya kurang. Nah, kadang gue bingung, ini sebelumnya yang lama nih dia pakai air atau pakai cairan emang air khusus radiator gitu yang warna hijau-hijau gitu. Nah, kalau gue sendiri akhirnya pakainya air. Mureh, gue pakai air waktu itu. Selesai. Terus gue juga pernah tuh waktu itu kendala AC nyala mati, kadang-kadang gitu nyala, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Terus gue pikir memang freonnya habis. Terus karena waktu itu gue juga bokeh, ya akhirnya gue biarin aja, ntar sampai gue gajian gue isi freon. AC jadi fan-nya tuh nyala, ngembus gitu, ada anginnya, cuma nggak ada hembusan sejuk-sejuknya banget gitu, cuma angin biasa aja gitu. Nah akhirnya
gue coba ke tukang AC. Pas sudah gajian gue ke tukang AC sama dia, wah bos ini nggak bisa nih bos. Biasa kalau pakai M46 pasti panggilnya bos gitu. Kalau gue pakai E30 dipanggilnya bang gitu. Bos, amin. Wah bos ini nggak bisa bos, mesti di scan dulu biar tahu gitu. Nih emang nggak mau nyala apa gimana, soalnya ketika dicek pakai alatnya tukang AC gitu ya, frame-nya cukup. Alhasil gue cabut ke Beamer Room, gue konsultasi di sana, terus di scan, akhirnya problem solve buat gue, ketahuan gitu apa yang rusak. Ternyata bukan AC sama sekali. Jadi AC nyala, ya nggak nyala sih AC-nya, kipasnya nyala, button-buttonnya nyala semua, tapi tidak ada hembusan yang menurut gue itu AC gitu. Nah ternyata bukan dinamonya, bukan kompresornya gitu. Ini bukan kategori mati total ya, tapi kadang nyala, kadang nyalanya, seringnya mati gitu. Ternyata mereka bilang itu dari klasternya. Klaster gue mulai ada bermasalah yang bikin AC kadang hidup, kadang mati. Kadang hidup, jarang, atau kadang mati lah ya gitu. Kadang mati, jarang hidup. Nah, alhasil gue di Beamer Room dibantu buat benerin klaster mobil gue. Itu kurang lebih sekitar 4 harian kerja, 4 hari lah. Dan klaster mobil gue dibenerin sama mereka sampai dot-dot metriknya itu dibersihin, jadi nggak ada kusam-kusamnya gitu. Kelihatannya lebih grace aja gitu. Nah, akhirnya ketika udah 4 hari kemudian gue datang lagi ke Beamer Room yang di ini ya, Tanah Kusir. AC gue hidup kembali. Oh, I'm so happy. Sejuk. Oke, dingin. Tadinya enggak. Nah, terus gue juga pernah ngalamin yang namanya lampu, tentang lampu. Di panel di kantor gue, bagian lampu belakang gue nyala. Di sininya, tapi di belakangnya mati. Terus kadang di sini mati, di belakang nyala. Gue taunya itu malam, karena siang kan gue nggak nyalain lampu ya. Gitu. Taunya gue malam. Mati nyala kayak gitu. Terus waduh, tadinya gue sempat kepikiran apa panel ini, apa bukan panelnya ya, apa klaster gue rusak lagi, karena tadinya tuh cukup lumayan berasa ya. Gue nyervis itu di 2 jutaan lah untuk klaster. Terus gue udah sempet bingung nih, apa klaster gue rusak, apa lampu gue putus. Akhirnya gue cek ke belakang, ternyata ngecek lampu di belakang tuh gampang banget, cuma tarik sedikit aja, kalau bahasa gue bengkek gitu, bengkek sedikit aja, terus copot tuh, kelihatan lampunya. Nah, usut gue kirain emang lampunya yang rusak atau klaster gue yang rusak. Ternyata emang kabelnya yang kendor. Kabelnya kendor, bre. Ya kayak kita aja kalau pakai celana kendor nggak enak. Aduh. Nah, kalau yang belum lama ini gue ngerasain adalah nih, namanya kaca. Ini namanya kaca. Kalau cermin kan buat ngaca, tapi ini kaca tembus pandang. Waktu itu gue ngalamin power window itu seret, bukan seret lagi, dia bisa turun, nggak bisa naik. Dia bisa turun, nggak bisa naik. Ini jalanannya agak bumpy nih karena gue udah keluar tol. Gue ini di Semanggi. Waktu itu gue baru-baru ini lagi masalahnya nih si power window ini. Wah, gue udah sempat stres. Kenapa? Apakah gue harus ke tukang power window? Sebelumnya waktu gue pakai E30 gue juga pernah bermasalah pada power window yang bikin gue bolak-balik ke tukang kaca, tukang jendela. Wah, setiap datang 400. Gue mikir, aduh, kalau mobil bagus, apa rusak, apa gimana? Karena gue juga awam ya, gue juga dinamo, gue agak kurang ngerti kalau namanya dinamo. Terus akhirnya gue baca-baca di artikel, ada artikelnya, ntar gue kasih lihat. Terus gue juga nemu di Facebook, power window macet. Terus akhirnya ya udah gue ikutin kata orang. Gue beli semprotan pelumas buat pelicin gitu ya, semprotan yang pelicin. Kalau yang gel gue makainya nggak di sini gitu, jadi gue pakai di tempat yang lain ya, di tangan dulu biasanya gue pakai gel.
itu gue semprotin nih ujung-ujungnya, karena menurut gue dia kok berat gitu. Untuk naik dia berat, untuk turun cepet banget. Turun cepet lah, kalau naik berat. Ya. Gue semprotin gitu pakai ini gak berat. Nah, gue pakai itulah. Gue pakai itu buat ngebersihin, bukan ngebersihin sih, ngelicitin lah, pelumas sih. Pokoknya kadang-kadang hidup kita tuh butuh pelumas biar licin, nggak seret-seret banget gitu kayak hidup lo. Nah, setelah gue semprotin kayak gitu, gue coba naikin, masih berat banget ya. Pas gue turunin gampang banget bro. Ya. Akhirnya gue semprot lagi, naik turun, enak banget doi naik turun. Kan ada lagunya, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, turun naik. Baca. Nah, gue baru inget nih, ada lagi gue. Setelah power window, ya, abis gue benerin power window sendiri. Gue bukan benerin sih, nyemprot pelumas aja. Terus mobil gue tuh belum lama ini, minggu lalu, di bawah jalan kalau ngerem duduk, pokoknya ada letak-letuk yang bikin gue ngerasa ini pelek gue kayak mau copot di depan sebelah kiri. Cuma kalau pas gue turun, gue tendang-tendang, gue oglek-oglekin, kayaknya kok semua kencang. Nah, akhirnya gue coba untuk, waktu itu gue lagi jalan sama cewek gue. Kalau lo yang nggak punya cewek ya gimana dong? Ini gue lagi mau muter di Senayan. Bentar gue muter. Hai Pak. Amin, makasih Pak. Gua sudah di belakang Istora Senayan. Nah, gue lanjut nih. Kemarin tuh sempat geladak-geluduk. Kalau gua jalan geledak, gua ngerem geladak. Waktu itu gue jalan sama cewek gua, terus akhirnya gue minta tolong untuk cewek gue yang bawa mobil untuk gas dan rem. Gue turun, gue ngeliatin. Ternyata ketika mobil gue digas, ban depan sebelah kiri gue dia ngehantem ke belakang, letak gitu. Pas mobil gue direm, cewek gue ngerem tuh, dia ban gue maju ke depan, letak. Padahal setir itu tetap lurus. Nah, akhirnya gue memaksakan diri untuk pulang karena ada beberapa mobil juga yang berhenti nanyain gue kenapa. Ada juga yang nanyain gue buat minta korek. Gue kira dia mau nanya terus dia mau bantu gitu. Contohnya bikin korek, dia mau ngerokok nggak ada koreknya. Brengsek. Nah, kemarin tuh akhirnya ada yang ngasih tahu kalau itu sejenis bos-bosan, namanya busing arem. Gambarnya kayak gitu. Nah, busing arem. Jadi busing arem gue itu katanya sudah haus, meskipun wingnya, sayapnya itu baru, tapi busing aremnya sudah haus. Jadi sudah waktunya diganti. Nah, yang kanan itu belum haus, tapi yang kiri. Ketika itu gue konsultasi ke tukang kaki-kaki lah. Nah, pas udah kayak gitu, ya udah, gue nggak pakai lama. Gue belanja aja keperluan gue. Busing arem. Itu murah kok, ada di Tokped ya. Nah, akhirnya sekarang gue mau menarik kesimpulan. Baik kalian menggunakan mobil apapun ya, kalau yang belum punya mobil gue bantu doa untuk biar ada rezekinya punya mobil, amin. Gue menarik kesimpulan bahwa mobil Eropa itu bukan ringkih, bukan cengeng, rewel, banyak jajannya, bukan. Tapi memang karena kondisi yang gua punya, memang kondisinya bagus, fit, prima gitu. Tapi memang kategori mobil yang cukup gua bilang berumur lah ya. Ini mobil tahun 2000, sekarang tahun 2020, sudah 20 tahun, sudah dewasa dia. Jadi untuk masalah pasti ada. Setiap mobil, setiap kendaraan gua rasa pasti ada masalah-masalahnya. Nah, untuk harga-harga spare partnya sendiri gue bisa bilang masih cukup terjangkau kok, tidak begitu mahal, nggak sampai harga juta-jutaan kayak orang bilang gitu. Yang gue rasa mungkin ya, yang mahal itu bukan spare part tapi modifikasi itu, karena spare part
kayak terakhir gue beli pusing arem itu masih di ratusan ribu. Terus kecuali ini ya, servis blaster gue akuin gue servis blaster memang mahal gitu. Gue aja dibiayai oleh salah satu bank yang gue bisa bayarnya nanti gitu. Jadi spare partnya murah, mobilnya tidak begitu rewel karena kerusakannya memang lumrah menurut gue. Kayak gue tinggal di perkampungan yang jalannya kurang bagus, kurang baik gitu ya, makanya mobil gue nggak pendek. Jadi bikin kaki-kaki cepat rusak, iya mungkin gitu. Terus juga mungkin barang yang lama ada di mobil ini mungkin dari awal, karena yang sebelah kiri itu udah jelek banget waktu kemarin pusing aremnya, yang kanan tuh pusing aremnya masih bawaannya. Berarti spare part yang masih menempel di mobil ini rata-rata memang masih bawaan dan sudah berusia 20 tahun, yang dimana ya memang sudah waktunya untuk penggantian. Berarti bukan berarti mobil Eropa itu rewel ya, bukan. Itu mobil itu gimana lo nya, kalau lo nya bisa ngerawatnya itu. Kalau gue rajin banget ngelakuin di mobil karena gue seneng banget. Nah, kalau pas perjalanan kayak gini, gue itu ngebahas tentang pengalaman gue tentang mobil gue BMW M46 yang ini, mulai dari masalah-masalah yang kecil itu kayak lampu, terus air radiator, oli, cluster AC gue, kaca, sampai pusing arem gue kemarin tuh. Mungkin cerita gue tadi bisa buat bahan pertimbangan kalian untuk tidak meragukan keistimewaannya BMW. Bukan gue bilang kalian harus beli BMW, karena gue banyak aja yang nanya, temen gue Gali itu dia kemarin sempat nanya gitu, bro pakai M46 gimana spare part segala macam gini-gini. Enggak, gue cuma bisa bilang spare partnya masih terjangkau, masih banyak ditemuin gitu, karena sekarang online shop banyak banget gitu. Murah, terjangkau ya, murah, ada yang nggak terjangkau. Kalau ini gue bilang terjangkau, bisa ditemuin di banyak online shop. Terus perawatannya nggak ribet, bengkel sekarang udah pada bisa kok mobil Eropa. Kalau untuk hari ini gue ngebahas perjalanan gue dari rumah ke kantor ini, gue ngebahas tentang part-part atau masalah-masalah yang gue hadapi pada BMW 46 gue ini. Mungkin kedepannya gue akan sharing tentang modifikasi apa aja yang udah gue lakuin di BMW 46 gue ini gitu. Karena gue udah mau nyampe kantor, udah dekat nih, udah di mana nih? Arteri Permata Hijau, Jalan Panjang gitu. Kantor gue di daerah Pos Kemuben, udah dekat. Jadi kalau gue bahas tentang modif kan nggak ada habisnya, modif juga kan nggak ada habisnya, apalagi gue bahas ya kan, gue maunya kayak gimana. Nah, setidaknya gue bisa berbagi cerita pengalaman kerusakan-kerusakan yang gue alami dan cara problem solve-nya. Tapi gue nggak janji apa problem solve-nya gue itu, caranya gue itu bisa kalian tekuni, tapi mungkin bisa kalian coba, siapa tahu kalian juga menemukan masalah yang sama pada BMW M46 kalian gitu. Gue cuma berbagi informasi tanpa merasa gue paling benar, itu doang sih. Untuk kedepannya gue akan bahas tentang modifikasi M46 gue. Sebelum itu gue mau cus dulu, ya. Yang belum punya mobil jangan tersinggung, yang sudah punya mobil ataupun sudah tahu cara-caranya juga jangan tersinggung. Gue cuma berbagi pengalaman. Yang belum punya mobil bantu like, view, share, komen. Gue bantu doa, amin, buat kalian biar kebeli mobil juga. Oke, thank you gengs.